Hai Kak, aku Damar. Hari ini aku mau wawancari Kakak. Oh ya, dengan Kakak siapa ini? Hai Dama, aku Cindy Aulia Fortuna dari akuntansi kelas 10 akuntansi. Oke ya Kak, sore ini aku akan memberikan pertanyaan kepada Kakak ya. Lihat dulu. Nah, suasana umum di sekolah ini apakah aman dan nyaman? Kalau menurut aku nyaman, tapi banyak beberapa siswa yang mengeluhkan karena mungkin beberapa siswa di sini kurang disiplin karena siswa di sini kebanyakan kurang disiplin, tapi peraturannya cukup ketat. Itu yang memaksakan siswa di sini untuk disiplin. Makanya banyak yang ngeluh. Cuman buat kenyamanan serta disiplin cukup bagus untuk sekolah di sini. Oke. Berapa biaya pendidikan di sekolah ini per tahunnya? Untuk saat ini belum ada informasi lanjutan. Cuman sebelumnya biasanya tuh yang aku tahu informasi tentang harga seragam. Untuk tahun ini aku mendapatkan harga 1.350.000. Tapi kalau untuk informasi harga yang lainnya itu belum ada kayak gitu. Oh gitu. Bagaimana proses seleksi penerimaan siswa baru di sekolah ini? Proses seleksinya di sini ada 3 jalur yang setahu aku ya. Itu ada ada jalurnya tuh ada zonasi, tapi yang terdekat, benar-benar terdekat maksimalnya tergantung jurusan. Terus ada jalur nilai sama jalur prestasi. Dan yang terakhir jalur EKTM, kartu keterangan tidak mampu, seingat aku. Oke. Aktivitas apa saja yang tersedia di sekolah ini seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga? Di sini fasilitasnya itu ada perpustakaan yang cukup mumpuni, bisa juga komputernya dipakai seperti sekolah biasanya. Terus di sini juga ada ruang olahraga yang cukup banyak dan lengkap. Terus kalau untuk lab di sini biasanya tuh adanya lab untuk jurusan seperti lab akuntansi yang isinya tentang komputer. Di sini juga ada semacam ruang khusus untuk mesin, terus khusus untuk pengelasan, terus lab kayak semacam ruangan khusus buat anak RPL. Jadi teknik komputer. Oke. Apa saja ekskul yang ada di sekolah ini dan apakah dikenakan biaya masuk untuk ekskul tersebut? Kalau untuk eskulnya di sini cukup lengkap. Di SMK ini ada Irma, Rohkat, Rokris, Paskibra, PMR, Pramuka, futsal, voli, basket, atletik, tarung derajat, silat, underpati, drupadi, musik, paduan suara, dan inori. Sama ini lagi, English Club sama OPS, organisasi perpustakaan sekolah. Wow, banyak sekali. Nah, terus untuk biayanya biasanya tuh hanya dikenakan uang kas saja, nggak ada uang biaya masuk dan lain-lainnya. Biasanya kayak gitu. Untuk pulang sekolah itu biasanya jam berapa, Kak? Untuk pulang sekolahnya biasanya tidak menentu ya jamnya, tergantung jadwal yang diberikan oleh guru wali kelas. Itu tuh beda-beda jamnya, jadi nggak nentu. Jadi ada yang pulang jam 5, jam 3 sore, jam 11, tergantung selesai guru mata pelajarannya. Serta di sekolah ini tuh ada 2 jenis, itu TEFA, pembelajaran secara penjurusan, dan pembelajaran yang teori yang seperti matematika, bahasa Indonesia, IPS. Jadi semuanya tuh tergantung sama guru serta tergantung sama jadwalnya. Jadi nggak sama pulangnya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Udah pulang. Masya Allah. Termakan diri. Assalamualaikum Bu. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Izinkan saya dan Kayla memperkenalkan diri. Kami dari SMP Negeri 14 Kota Bekasi ingin mengerjakan tugas BK, yaitu untuk mewawancarai salah satu sekolah dan mengobservasi sekolah ini. Jadi boleh pertanyaan? Iya, saya perkenalkan dulu namanya siapa? Iya, nama saya Davi Brahmanto. Ya. Dan nama saya Kayla Alia Gumaisha dari kelas 92. Sekelas ini? Iya. Apa yang mau ditanyakan tentang sekolah ini? Pertama, saya akan bertanya tentang fasilitas apa aja
yang terdiri di sekolah ini seperti perpustakaan kah, laboratorium, dan fasilitas olahraga adakah? Oke, kalau untuk fasilitas, sekolah ini fasilitasnya sangat memadai. Dari ruang kelas itu semuanya lengkap, ada papan tulis, ada kursinya lengkap, dan ada beberapa kelas yang difasilitasi dengan AC. Khususnya itu untuk ruang-ruangan yang emang seperti untuk akuntansi atau lab bahasa, lab komputer, itu emang ada AC-nya. Terus juga ada masjid untuk sholat, perpustakaannya juga bukunya kalau menurut saya lumayan memadai untuk anak-anak siswa di sini. Terus juga kita kalau dari segi olahraga, kita punya lapangan ada 2, lapangan depan sama lapangan belakang. Mungkin ya dari segi fasilitas di sini sangat memadai untuk siswa-siswanya. Oke, baik. Kalau boleh tahu kelasnya ada berapa kelas? Ada apa kayak jurusan-jurusannya ada apa aja? Oh, jurusannya. Kita di SMK 1 ada 8 jurusan. Yang pertama itu ada jurusan akuntansi. Nah, terus ada jurusan desain produksi busana yang hobi-hobi bikin baju. Nah, yang ketiga ada jurusan perangkat lunak RPL dan games tuh yang suka-suka bikin games. Nah, di situ tuh belajarnya. Ada jurusan kendaraan ringan, ada jurusan pengelasan, teknik mesin, terus ada desain komunikasi visual di kafe, sama jurusan apa lagi itu yang belum 8 ininya, mesin apa yang belum Tata ya? boga nggak? Tata boga nggak ada di sini, adanya tata busana. Oh iya. Ya, di sini desainnya busana. Ada 8 jurusannya. Iya. Terus bagaimana sekolah ini menanggapi perbedaan kemampuan akademis di antara siswa? Oke, kalau perbedaan akademis itu lebih ke gurunya, karena setiap siswa itu kan punya akademik yang berbeda. Jadi kita harus sebagai guru harus lihat dulu dari awal, sebelum awal pembelajaran kita lihat dulu ini karakter anaknya gimana. Nah, nanti kita akan menyampaikan materi sesuai dengan karakter tersebut atau dengan cara belajar tersebut. Kan ada anak yang bisanya mendengarkan, ada anak yang nggak bisa mendengarkan tapi harus dengan cara membaca atau menulis. Nah, jadi tergantung dengan bagaimana cara proses belajar anak itu. Biasanya seperti itu. Lagi? Lalu kegiatan apa saja yang biasanya diadakan oleh sekolah selama tahun ajaran? Kegiatan apa ya, ke ekstrakurikuler atau kegiatan apa? Kegiatan di sekolah? Iya, kegiatan-kegiatan. Oke, yang pertama belajar pasti ya, proses belajar mengajar. Terus juga ada kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan hari besar. Contohnya Hari Guru, itu kita pasti punya kegiatan-kegiatan di hari-hari itu, hari-hari besar. Terus juga ada kegiatan-kegiatan seperti contohnya ada peragaan busana, itu yang jurusan busana. Tiap tahun itu mereka itu punya pameran nanti. Jadi ada satu hari kita punya kegiatan, ada kegiatan bazar di sana, tapi kegiatan utamanya itu pameran hasil karya busana dari anak-anak busana. Terus juga ada pameran dari anak-anak jurusan di kafe. Di kafe itu kan mereka motret, ada lukis, mereka hasil-hasil dari karya mereka itu biasanya dipamerkan nanti. Nah, kalau kegiatan setiap paginya itu Kegiatan kalau dalam kegiatan rutinitas belajar, sebelum belajar itu di sini masuknya kan 6:30. Masuk 6:30 pagi itu kita tadarus dulu biasanya. itu hari apa? Setiap hari kecuali Senin. Senin kan upacara. Selain Senin kita tadarus dulu. Tadarus 30 menit baru mulai pembelajaran. Biasanya begitu. Ya udah Bu, saya lanjut ya. Ya. Biasanya di sekolah ini tuh ada kayak acara tahunan nggak sih? Kayak misalkan ada pentas seni, terus karnaval atau perkemahan gitu, ada nggak ya Bu? Nah, kalau di sini bukan di akhir tahun biasanya. Kalau yang perkemahan itu biasanya siswa baru, ada namanya LDKS. Nah, LDKS itu kan untuk perkenalan juga. Nah, itu biasanya ada kemah. Nah, di sini juga ada yang namanya, kalau untuk yang kelas 12 itu ada kegiatan Kampus Expo namanya.
Jadi kita kayak promosi kampus-kampus ke sini, promosi. Nah, itu di sini juga kegiatannya. Terus juga ada kegiatan akhir tahunnya, palingan nanti kegiatan untuk kelas 12, perpisahan atau wisuda biasanya. Oh, terus ada lagi Bu pertanyaannya, kalau di sini tuh gimana sih partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah? Apakah diwajibkan atau bersifat sukarela? Kalau untuk belajar pasti wajib. Kan Wajib. tujuannya ke sekolah buat apa? Iya. Belajar kan? Nah, kalau belajar pasti wajib. Tapi di sini nanti yang mungkin yang menjadi hal yang tidak wajibnya itu ketika ekstrakurikulernya. Jadi mereka ya kalau dibilang tidak wajib, tapi rata-rata kalau ekstrakurikuler pasti pada mau semua. Karena di sini banyak ekskulnya. Ada 19 ekskul, ya pasti rata-rata pada mau semua, kan sesuai minat dan bakatnya. Yang hobi olahraga pasti nanti akan milih ekskul olahraga. Kalau untuk proses belajar itu wajib. Karena itu tujuannya buat kesini kan, ke sekolah Iya. tujuannya belajar, wajib itu. Oh. Terus apakah ada kegiatan sosial seperti kayak bakti sosial atau kunjungan ke panti asuhan yang diselenggarakan sekolah? Ada. Kalau kunjungan itu biasanya ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu biasanya ada bagi-bagi takjil. Terus ada juga kunjungan ke panti-panti asuhan dalam rangka ya seperti di kunjungan sosial. Itu di bulan Ramadan biasanya. Itu dari anak OSIS biasanya. Anak OSIS yang melakukan kegiatannya. Oh, terus kalau di sekolah tuh menyelenggarakan program pertukaran pelajar atau studi wisata? Kalau di sini kita pertukaran pelajar. Nah, tahun ini ada pertukaran pelajar yang bakal ada pertukaran pelajar yang mau ke Jepang. Ada yang ke Jepang pertukaran pelajarnya. Dari sini ke Jepang. Iya, ke sini. Bulan Oktober nanti berangkatnya itu ke Jepang. Ada 3 orang yang mau pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi kita pertukaran pelajarnya bukan antar sekolah di Indonesia, tapi kita keluar. Oh, bukan dari luar masuk ke sini, tapi dari sini Kita keluar. yang keluar, iya. Selama 6 bulan nanti di Jepang. Tapi yang penting harus bisa bahasa Inggrisnya harus bagus kalau mau keluar. Itu syarat utamanya buat pertukaran pelajar. Bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya kalau mau ke Jepang. Nggak hanya ke Jepang, kita juga menjalankan kerjasama dengan Taiwan. Tapi yang belum ada, karena Taiwan kan bahasanya Mandarin. Ya. Orang Taiwan juga bahasa Inggrisnya juga agak susah. Jadi untuk bahasa Mandarin itu di sini belum ada. Jadi belum ada yang kita utus ke Taiwannya, baru ke Jepang. Kalau ke Jepang itu udah sering, udah tiap tahun biasanya ada. Dan alumninya juga rata-rata kalau misalkan lulus di sini banyak juga yang langsung ke Jepang. Alumni tahun kemarin ada itu 1 orang lulusan dari jurusan TKR itu yang ke Jepang kerjanya. Ya udah Bu, makasih banyak ya Bu Iya, atas sama-sama. pendapatnya. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Kami selaku dari tim sekolah SM14, makasih Iya. banyak atas pendapatnya ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya,